Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Jannatul Mawasa Fitri dari kelas 10 Tata Boga 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah bahan atau barang yang sudah tidak bernilai atau berharga, barang yang sudah cacat dan sudah tidak layak untuk dipakai. Apa itu sampah dalam bidang makanan? Sampah dalam bidang makanan atau dari boga adalah bahan sisa hasil pengolahan makanan yang berupa bahan-bahan organik, sisa-sisa makanan, bahan pembungkus atau kemasan-kemasan. Jenis-jenis sampah tidak hanya sampah organik dan anorganik, tetapi juga dengan yang lainnya, seperti berdasarkan pengaruh organisme, berdasarkan sifat fisik, dan berdasarkan sumber. Yang pertama, berdasarkan pengaruh organisme. Terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang mudah dihancurkan oleh mikroorganisme. Contohnya yaitu sisa bahan makanan, sampah-sampah daun, kayu, dan ranting pohon. Sampah anorganik, sampah yang tidak mudah dihancurkan oleh mikroorganisme. Contohnya, sampah dari plastik, gelas, logam, botol atau kaleng, kresek, besi, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan sifat fisik, seperti sampah basah. Sampah basah, sampah yang berasal dari bahan organik atau tidak dalam bentuk padat. Contohnya, sisa bahan makanan, sampah daun, kulit, dan biji buah. Sampah kering, sampah yang berbentuk padat. Contohnya, styrofoam dan kertas nasi. Yang ketiga, berdasarkan sumber, seperti sampah industri yang berasal dari kegiatan-kegiatan industri. Jenis limbah industri sangat beragam, tetapi tergantung dengan produk yang dihasilkan sih. Misalnya, dalam industri tekstil, tak hanya berupa potongan sisa material, tetapi juga air buangan dari pewarna lainnya. Sampah rumah tangga, sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Misalnya, sampah dari daun, sisa-sisa makanan, sayuran, dan kulit buah. Sampah alam yaitu segala macam jenis kotoran manusia atau hewan. Dan sampah teknologi adalah barang bekas hasil pengembangan teknologi. Contohnya berupa baterai, kabel listrik, televisi, setrika, dan barang-barang elektronik lainnya yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan sampah terdiri dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penanganan akhir. Penanganan akhir sampah. Yang pertama, open dumping. Penanganan sampah dengan cara membuat sampah di tempat-tempat terbuka yang telah tersedia oleh pemerintah, seperti TPA dan sekitar pasar. Hog feeding adalah penanganan sampah dengan cara memanfaatkan sampah sebagai makanan hewan. Biasanya yang digunakan adalah sampah basah atau sampah organik. Sanitary landfill. Penanganan sampah ini dengan cara membuat sampah di tempat yang rendah, kemudian dilapisin dengan tanah. Yang keempat, garbage incineration. Penanganan sampah ini dengan cara membakar sampah. Sampah yang dibakar adalah sampah organik. 5. Recycling. Penanganan sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi sebuah karya seni, seperti dari kertas, botol, plastik, dan kaleng. 6. Composting, yaitu penanganan sampah dengan cara memanfaatkan menjadi pupuk bakteri pada sisa bahan makanan berguna untuk menyuburkan tanah. Dan yang terakhir, 7, yaitu biogas. Terakhir, manfaat penanganan sampah bagi industri hotel dan restoran terdiri dari 3 aspek, yaitu sanitasi, estetika, dan ekonomi. Manfaat penanganan sampah dari aspek sanitasi yaitu menjamin tempat kerja yang bersih, mencegah berkembang biaknya bibit dan vektor penyakit, mencegah pencemaran lingkungan hidup. Manfaat penanganan sampah dari aspek estetika menghilangkan pemandangan yang tidak indah dilihat dengan mata, mencegah bau yang tidak sedap, dan menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, dan asri. Manfaat penanganan sampah dari aspek ekonomi yaitu mengurangi biaya perawatan, meningkatkan produksitas para karyawan untuk berinovasi, dan menarik banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.